Hujan deras mengguyur atap rumah-rumah Reyot di desa kecil itu. Air mengalir melalui celah-celah dinding bambu, menetes ke lantai tanah yang dingin dan becek. Di salah satu gubuk paling usang, seorang pemuda kurus duduk memeluk lututnya di sudut ruangan. Arka menatap langit-langit rumahnya yang sudah bolong, membiarkan pikirannya melayang dalam keputusasaan. Sejak kecil, ia hidup dalam kemiskinan, terlahir sebagai anak seorang buruh tani yang meninggal karena sakit. Ibunya telah tiada, meninggalkannya seorang diri di dunia yang kejam ini. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari sepenuhnya terbit, Arka sudah melangkah ke hutan dengan sebilah kapak tumpul di punggungnya. Ia mencari kayu bakar untuk dijual di pasar desa, satu-satunya cara agar ia bisa mendapatkan sekeping uang demi bertahan hidup. Namun, tubuhnya yang lelah dan perutnya yang kosong membuat setiap langkah terasa berat. Beberapa kali ia berhenti untuk mengatur napas, tetapi ia tak punya pilihan selain terus berjalan. Tak ada yang peduli pada seorang yatim piatu miskin sepertinya. Bagi penduduk desa, Arka hanyalah bayangan yang terlupakan, sosok yang hanya ada ketika mereka butuh tenaga murah untuk pekerjaan kasar. Sesampainya di pasar, ia berusaha menjual kayu yang dikumpulkannya semalaman. Namun, nasib buruk selalu mengikutinya. Para pedagang menawar kayunya dengan harga yang menyedihkan, bahkan ada yang mencemoohnya karena pakaiannya yang lusuh dan tubuhnya yang penuh kotoran. Anak sepertimu seharusnya mencari pekerjaan sungguhan, bukan sekadar menjual kayu murahan ini. Ejek seorang pedagang tua yang tertawa sinis. Arka hanya menunduk, menahan amarah dan rasa malu. Ia tahu, berdebat hanya akan membuatnya diusir dari pasar tanpa mendapat apa-apa. Dengan uang yang sedikit, Arka membeli sepotong roti keras dan segelas air. Ia duduk di tepi jalan, mengunyah perlahan, menikmati setiap gigitan seolah itu adalah makanan terakhirnya. Ia memandangi anak-anak lain yang berlarian dengan pakaian bersih dan perut kenyang, sementara para pemilik toko tertawa dan bercakap-cakap tanpa beban. Hatinya berteriak, mengapa hidup begitu tidak adil? Mengapa ia harus terlahir dalam kesengsaraan, sementara yang lain hidup dalam kenyamanan? Saat matahari mulai condong ke barat, Arka kembali ke gubuknya yang sepi. Ia merebahkan diri di tikar usang, menatap langit yang perlahan berubah jingga di balik lubang-lubang atapnya. Ia bertanya-tanya apakah hidupnya akan selalu begini, selalu berjuang hanya untuk bertahan, tanpa harapan akan masa depan yang lebih baik. Di dalam hatinya, ia ingin keluar dari lingkaran kemiskinan ini, ingin membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar anak miskin yang tak berharga. Tapi bagaimana? Jalan keluar seolah tertutup rapat baginya. Malam semakin larut, dan dingin mulai merayap masuk ke dalam rumahnya. Arka menarik kain tipis yang sudah penuh tambalan untuk menutupi tubuhnya. Di luar, angin berdesir pelan, membawa suara-suara hutan yang terdengar jauh. Ia memejamkan mata, berharap tidur bisa membebaskannya walau hanya untuk sementara dari kenyataan pahit yang ia hadapi. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan, seakan sesuatu yang besar akan segera datang dalam hidupnya, mengubah segalanya. Ia tidak tahu bahwa takdirnya sudah mulai bergerak, dan semuanya akan dimulai dengan satu tindakan kecil, menolong seekor singa yang terluka. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berdesir kencang, membawa aroma lembab dari hutan yang terhampar di tepi desa. Arka terbangun karena perutnya yang kosong kembali mengaduk-aduk rasa lapar. Ia mencoba memejamkan mata lagi, tetapi kegelisahan membuatnya sulit tidur. Setelah beberapa saat berguling-guling di tikarnya yang tipis, ia akhirnya bangkit. Dengan tubuh lelah dan langkah berat, ia memutuskan untuk keluar mencari kayu bakar di tengah malam. Mungkin dengan begitu, ia bisa menjualnya lebih pagi dan mendapatkan sedikit uang tambahan esok harinya. Berbekal kapak kecil dan lentera minyak, Arka melangkah ke dalam hutan yang sunyi. Di bawah sinar rembulan redup, bayangan pepohonan yang menjulang tampak seperti sosok-sosok raksasa yang mengintai. Hutan di malam hari selalu memiliki auranya sendiri, penuh dengan suara binatang malam yang bersahutan. Namun,
kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada suara lain yang mengganggu keheningan, sebuah erangan panjang yang terdengar putus asa. Arka berhenti sejenak, tubuhnya merinding, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena firasat aneh yang menyelimutinya. Suara itu datang dari arah yang lebih dalam ke hutan. Awalnya, ia ingin mengabaikannya. Bagaimanapun juga, mencari tahu tentang suara misterius di tengah malam bukanlah hal yang bijak. Namun, ada sesuatu di dalam dirinya yang mendorongnya untuk melangkah lebih jauh. Dengan hati-hati, ia mengikuti suara itu, menembus semak-semak dan akar-akar pohon besar yang menjalar di tanah. Ketika akhirnya ia sampai di sumber suara, napasnya tercekat. Di hadapannya, terbaring seekor singa betina yang besar dan gagah, tetapi kini tampak lemah dan kesakitan. Salah satu kakinya terperangkap dalam jerat besi yang tertanam di tanah, dengan darah segar merembes dari luka yang menganga. Mata emasnya yang tajam menatap Arka dengan penuh waspada, tetapi di balik tatapan itu, ada sesuatu yang membuat Arka tidak bisa berpaling, kesedihan, ketakutan, dan permohonan untuk diselamatkan. Arka menelan ludah. Akal sehatnya berkata bahwa ia harus segera pergi. Singa adalah pemangsa liar, dan jika ia terlalu dekat, kemungkinan besar ia akan menjadi mangsa berikutnya. Tetapi, di saat yang sama, ia melihat dirinya sendiri dalam mata hewan itu. Kesakitan yang dirasakan singa itu bukan hanya karena luka fisiknya, ada kepasrahan di sana, seolah ia telah kehilangan harapan. Itu adalah perasaan yang sangat familiar bagi Arka. Dengan tangan gemetar, ia mendekati singa itu perlahan. "Aku tidak akan menyakitimu," bisiknya, meskipun ia sendiri tidak yakin apakah singa itu mengerti. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti pertaruhan antara hidup dan mati. Saat ia berjongkok di dekat kaki singa yang terluka, hewan itu menggeram pelan, tetapi tidak menyerang. Arka tahu ia hanya punya satu kesempatan. Dengan hati-hati, ia membuka jerat besi yang menancap dalam ke daging singa itu. Butuh waktu dan usaha, tetapi akhirnya, jebakan itu terlepas. Singa itu mengaum lirih sebelum merebahkan kepalanya ke tanah. Darah masih mengalir, dan ia terlalu lemah untuk bergerak. Tanpa berpikir panjang, Arka merobek sebagian pakaiannya untuk membalut luka itu sebisanya. Ia tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang bisa membahayakan dirinya sendiri, tetapi anehnya, ia tidak menyesal. Saat ia menatap singa itu, ia merasa seolah-olah takdirnya baru saja berubah, tanpa ia sadari. Dalam keheningan malam yang hanya ditemani suara dedaunan yang bergesek, Arka duduk di samping singa itu, menunggu sampai hewan itu cukup kuat untuk pergi. Ia tidak tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Arka duduk bersandar pada batang pohon, mengamati singa betina yang masih terbaring lemah di tanah. Napas hewan itu terdengar berat, dan sesekali terdengar geraman lirih dari tenggorokannya, seolah menahan rasa sakit yang luar biasa. Meskipun luka di kakinya telah dibalut dengan kain seadanya, darah tetap merembes keluar, mewarnai tanah di sekitarnya dengan merah pekat. Arka menggigit bibirnya, merasa bimbang. Ia tahu bahwa jika singa itu tidak segera mendapatkan pertolongan, nyawanya bisa melayang. Namun, bagaimana mungkin ia bisa menolong seekor binatang liar tanpa menempatkan dirinya dalam bahaya? Di tengah pikirannya yang berkecamuk, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan, derap kaki dan bisikan samar yang semakin mendekat. Arka menajamkan pendengarannya dan hatinya langsung berdegup kencang saat ia mengenali suara itu. Pemburu, mereka pasti kembali untuk memeriksa perangkap yang mereka pasang. Jika mereka menemukan singa ini masih hidup, mereka tidak akan ragu untuk menghabisinya. Lebih buruk lagi, jika mereka melihat Arka ada di sana, mereka bisa saja menganggapnya sebagai pencuri atau bahkan mangsa yang mudah diburu. Tanpa berpikir panjang, Arka berlutut di samping singa betina itu dan menepuk lembut kepalanya. "Kita harus pergi dari sini," bisiknya. Namun, singa itu hanya menatapnya dengan mata emas yang mulai redup, tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Arka merasakan dorongan aneh dalam dirinya,
sebuah keberanian yang sebelumnya tak pernah ia sadari ada dalam dirinya. Ia harus melakukan sesuatu, atau hewan malang ini akan mati. Dengan seluruh kekuatan yang ia miliki, Arka membungkuk dan mencoba mengangkat tubuh besar singa itu. Tentu saja, mustahil baginya untuk mengangkat seekor singa sendirian, tetapi dengan sekuat tenaga, ia mencoba menopang tubuh hewan itu agar bisa berdiri. "Ayolah, kau harus bangun," desaknya dengan suara putus asa. Singa itu mengerang lemah, tetapi seolah memahami niat baik Arka, ia berusaha berdiri dengan sisa tenaganya. Langkah mereka terseok-seok melewati semak-semak, berusaha menjauh dari lokasi jebakan sebelum para pemburu tiba. Arka berkeringat deras, bukan hanya karena tenaga yang ia keluarkan, tetapi juga karena ketakutan yang menyelimuti dirinya. Jika mereka tertangkap, ia tahu bahwa nyawanya tidak akan dihargai lebih dari binatang buruan. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, suara para pemburu semakin terdengar jelas. Mereka harus segera menemukan tempat persembunyian. Setelah berjalan beberapa puluh meter, Arka melihat sebuah gua kecil yang tersembunyi di antara akar-akar pohon besar. Tanpa berpikir panjang, ia menggiring singa itu masuk ke dalamnya dan berjongkok di belakang batu besar, menahan napas saat cahaya obor mulai terlihat di antara pepohonan. "Di mana perangkapnya?" Terdengar suara seorang pemburu yang kasar. Arka menggigit bibirnya, menahan rasa takut yang menggigit. Jantungnya berdetak kencang, tetapi ia tetap diam, menunggu dengan penuh ketegangan. Para pemburu mulai mencari di sekitar tempat di mana singa itu sebelumnya terbaring, dan suara mereka semakin mendekat. Arka tahu bahwa satu kesalahan saja bisa membuat mereka ditemukan. Dalam kegelapan gua, ia menoleh ke arah singa yang kini berbaring lemas di tanah, matanya yang keemasan masih memancarkan sisa-sisa kekuatan. Takdir telah mempertemukan mereka dalam keadaan yang paling tidak terduga. Namun, Arka tidak menyadari bahwa dengan menyelamatkan hewan ini, ia telah menanam benih perubahan besar dalam hidupnya, sebuah perubahan yang akan membawanya jauh dari kehidupan yang ia kenal. Malam itu terasa begitu panjang bagi Arka. Ia tetap berjongkok di dalam gua, menahan napas, berharap para pemburu segera pergi. Cahaya obor mereka masih terlihat di kejauhan, berpendar di antara batang pepohonan yang menjulang. Singa itu pasti sudah mati atau melarikan diri, terdengar suara salah satu pemburu. "Besok kita cari lagi. Kalau masih hidup, kepalanya akan jadi hadiah yang bagus untuk tuan tanah." Tak lama kemudian, suara langkah mereka mulai meredup, menghilang ke dalam gelapnya hutan. Arka menghembuskan napas lega, tetapi tubuhnya masih gemetar. Ia menoleh ke arah singa betina yang terbaring lemas di tanah gua, napasnya tersengal-sengal. Dalam remang cahaya lentera kecilnya, ia melihat luka di kaki hewan itu semakin memburuk. Ia menggigit bibirnya, merasa putus asa. Ia telah menyelamatkan singa ini dari pemburu, tetapi bagaimana jika hewan ini tetap mati karena lukanya? Ia tidak punya obat, tidak punya peralatan yang memadai. Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah berharap. Dengan hati-hati, Arka merobek kain yang melilit tubuhnya dan mengganti perban seadanya yang membalut luka singa. Tangannya bergerak perlahan, mencoba mengurangi rasa sakit yang mungkin dirasakan hewan itu. "Aku tidak tahu siapa kau, atau kenapa aku repot-repot melakukan ini," bisiknya sambil mengusap kepala singa yang terasa hangat di telapak tangannya. "Tapi aku tahu bagaimana rasanya ditinggalkan dan berjuang sendirian." Mata emas singa itu menatapnya lemah, seolah memahami setiap kata yang diucapkannya. Malam berlalu dengan lambat. Arka akhirnya tertidur di samping singa itu, tubuhnya kelelahan setelah seharian berjuang. Ia tidak tahu berapa lama ia terlelap, tetapi sesuatu yang aneh membangunkannya. Udara di dalam gua tiba-tiba menjadi lebih hangat, dan ada suara gemerisik halus yang memenuhi ruang sempit itu. Saat ia membuka matanya, ia terkejut melihat sinar keemasan berpendar lembut di sekitar singa betina itu. Cahaya itu berkelap-kelip seperti bintang kecil yang menari, perlahan menyelimuti tubuh hewan tersebut. Arka terperangah, matanya membelalak tak percaya. Ia ingin bergerak,
tetapi tubuhnya terasa kaku, seolah ada kekuatan yang menahannya untuk tetap diam. Perlahan, sosok singa itu mulai berubah. Tubuh besarnya mengecil, bulunya mulai lenyap, dan dalam sekejap, di tempat di mana singa itu berbaring, kini berdiri seorang wanita dengan rambut panjang sehalus sutra, berwarna emas seperti matahari senja. Matanya tetap berwarna keemasan, sama seperti singa yang baru saja ia selamatkan. Arka tersentak mundur, tubuhnya gemetar. Apa yang terjadi? Suaranya tercekat di tenggorokan. Wanita itu tersenyum, tetapi ada keagungan dalam caranya berdiri, seperti seorang ratu yang turun dari langit. Kau telah menyelamatkanku, Arka, suaranya lembut, tetapi memiliki kekuatan yang menggema di seluruh gua. Dan untuk itu, takdirmu akan berubah selamanya. Jantung Arka berdegup kencang. Ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, tetapi ia tahu satu hal, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Arka masih terbelalak, tubuhnya membeku seperti batu. Wanita di hadapannya berdiri anggun, dengan cahaya keemasan yang masih berpendar di sekelilingnya. Meski kini dalam wujud manusia, sorot matanya tetap sama, tatapan tajam dan penuh wibawa seperti singa betina yang telah ia selamatkan. Arka ingin berbicara, tetapi lidahnya terasa keluh. Bagaimana mungkin singa yang sekarat beberapa jam lalu kini berubah menjadi sosok manusia? Apakah ia sedang bermimpi? Wanita itu melangkah mendekat, dan Arka secara refleks mundur, punggungnya menabrak dinding gua. Jangan takut, ucapnya dengan suara yang lembut, tetapi penuh kekuatan. Namaku Serafina. Aku adalah Ratu Singa dari negeri Elarion. Ia menatap Arka dalam-dalam, seolah membaca jiwanya. Kau telah menyelamatkan nyawaku, dan sebagai balasannya, aku akan memberikan sesuatu yang bisa mengubah hidupmu. Arka masih tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar, katanya terbata-bata. Jantungnya masih berdegup kencang, tetapi perlahan rasa takut dalam dirinya mulai mereda. Ada sesuatu dalam kehadiran wanita ini yang menenangkan, meskipun ia tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Serafina mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, cahaya keemasan berkumpul di telapak tangannya, membentuk sebuah liontin berwarna emas dengan ukiran kepala singa yang megah. Liontin itu tampak bersinar lembut, seolah memiliki kehidupan sendiri. Ia menyerahkannya kepada Arka. Ini adalah liontin roh singa, katanya. Benda ini akan membawamu menuju takdirmu yang sesungguhnya. Arka ragu-ragu sebelum akhirnya mengulurkan tangan untuk menerima liontin itu. Begitu kulitnya menyentuh permukaan logam hangat tersebut, sebuah getaran aneh merambat ke seluruh tubuhnya. Ia merasakan energi mengalir melalui nadinya, membuat pikirannya lebih jernih dan tubuhnya lebih kuat. Seluruh kelelahan dan luka-luka kecil yang ia dapatkan selama ini seolah menghilang begitu saja. Ia menatap Serafina dengan keterkejutan yang tak bisa ia sembunyikan. Serafina tersenyum samar. Liontin itu tidak hanya memberimu kekuatan fisik, tetapi juga membuka jalan menuju takdir yang lebih besar, katanya. Kehidupanmu yang sulit selama ini bukanlah akhir dari ceritamu, Arka. Kau memiliki peran yang lebih besar dalam dunia ini, dan liontin itu akan membantumu menemukannya. Arka menatap liontin di tangannya, masih mencoba memahami semua yang baru saja terjadi. Ia hanyalah seorang pemuda miskin yang tidak memiliki apa-apa. Sekarang, ia diberikan sesuatu yang tampaknya sangat berharga, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Ia tidak tahu kemana takdir akan membawanya setelah ini, tetapi satu hal yang pasti, malam ini adalah awal dari perjalanan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Angin malam berhembus lembut ke dalam gua, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang berguguran. Arka masih menggenggam liontin emas itu, merasakan kehangatan aneh yang mengalir ke dalam tubuhnya. Selama hidupnya, ia selalu merasa seperti seorang pecundang, seseorang yang terlahir dalam penderitaan dan tidak punya tempat di dunia ini. Namun, kini ada sesuatu yang berbeda. Seolah-olah liontin itu membisikkan sesuatu ke dalam jiwanya,
membangkitkan kekuatan yang selama ini tertidur. Serafina menatapnya dengan sorot mata penuh makna. Dulu, aku hanyalah seekor singa biasa di dunia manusia ini. Namun, setelah sebuah peristiwa besar, aku mendapatkan wujudku yang sejati sebagai Ratu Negeri Elarion. Negeri itu adalah tempat di mana para roh singa agung tinggal, dunia yang tersembunyi dari manusia biasa. Ia menghela napas sejenak sebelum melanjutkan, tetapi kekuatan jahat telah menyerang kerajaanku, dan aku terluka dalam pertempuran. Aku jatuh ke dunia manusia, terperangkap dalam wujud singa yang lemah. Jika kau tidak menolongku malam itu, mungkin aku tidak akan selamat. Arka masih berusaha memahami semua yang dikatakan Serafina. Tapi, kenapa aku? Aku hanya seorang pemuda miskin yang tidak punya apa-apa. Apa hubungannya aku dengan dunia roh singa itu? Ia menggigit bibirnya, merasa ragu. Selama ini, takdir selalu mempermainkannya, membiarkannya hidup dalam kesulitan. Bagaimana mungkin seseorang seperti dirinya bisa memiliki peran dalam cerita besar ini? Serafina tersenyum lembut. Kau tidak menyadarinya, Arka, tetapi kau bukanlah manusia biasa. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuatmu berbeda. Kau memiliki darah keturunan kuno, sebuah garis keturunan yang telah lama hilang. Ia menatapnya dalam-dalam. Kau adalah pewaris terakhir dari para penjaga singa, manusia yang diberikan kekuatan untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Itulah sebabnya kau bisa menyentuh liontin itu tanpa terluka, sebabnya kau bisa merasakan penderitaanku ketika aku terperangkap dalam jerat besi. Darah Arka seolah membeku di nadinya. Ia menggenggam liontin itu lebih erat, mencoba memahami kenyataan baru yang baru saja diungkapkan kepadanya. Pewaris penjaga singa. Iya, seseorang yang bahkan tidak bisa membeli makanan untuk dirinya sendiri. Rasanya mustahil. Namun, jauh di dalam hatinya, ia bisa merasakan sesuatu yang berubah. Seolah ada bagian dirinya yang baru saja terbangun dari tidur panjang. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Arka akhirnya bertanya, suaranya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Ia tidak yakin apakah ia siap menghadapi apapun yang menunggunya. Serafina mendekatinya, meletakkan tangannya di bahu Arka. Pertama, kau harus belajar mengendalikan kekuatanmu, katanya dengan tenang. Dan setelah itu, kau harus bersiap menghadapi musuh yang telah lama mengincar dunia ini. Karena suka atau tidak, Arka, kau telah terikat pada takdir yang lebih besar dari yang pernah kau bayangkan. Di luar gua, angin malam berhembus semakin kencang, seolah ikut menyampaikan pesan bahwa perjalanan Arka baru saja dimulai. Arka menatap Serafina dengan perasaan campur aduk. Kata-kata wanita itu masih bergema di kepalanya, bahwa ia adalah pewaris terakhir dari para penjaga singa, bahwa hidupnya selama ini bukanlah sekadar penderitaan tanpa makna. Namun, meski hatinya ingin percaya, pikirannya masih menolak. Bagaimana mungkin seorang pemuda miskin sepertinya bisa memiliki peran penting dalam keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh? Ia menundukkan kepala, menggenggam liontin di tangannya erat-erat. Energi hangat dari benda itu terus mengalir ke dalam tubuhnya, membuatnya merasa lebih kuat, lebih waspada. Tapi tetap saja, rasa ragu menyelimuti pikirannya. Jika aku benar-benar pewaris para penjaga singa, suaranya terdengar lirih, kenapa aku harus hidup dalam kesulitan selama ini? Kenapa aku tidak pernah tahu siapa diriku sebenarnya? Serafina menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. Takdir seringkali membiarkan seseorang tersesat sebelum menemukan jalannya yang sejati, jawabnya lembut. Kesulitan yang kau alami bukanlah hukuman, melainkan ujian. Dunia ini kejam, Arka, tetapi kau telah bertahan. Itu membuktikan bahwa kau memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang kau sadari. Arka mengangkat wajahnya, menatap Serafina dengan mata penuh kebingungan. Ia ingin marah, ingin menolak semuanya, tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa kata-kata wanita itu ada benarnya. Ia memang telah bertahan, meskipun dunia terus mengabaikannya. Jika ia telah melalui semua penderitaan itu, mungkin, hanya mungkin, ia memang ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar.
Serafina kemudian melangkah mundur, mengangkat tangannya ke udara. Cahaya keemasan kembali berpendar di sekelilingnya, membentuk pola lingkaran yang berputar-putar seperti pusaran air. Arka menatapnya dengan takjub saat cahaya itu perlahan berubah menjadi sebuah gerbang bercahaya, berdiri di tengah gua seperti pintu menuju dunia lain. Dari dalamnya, ia bisa melihat sekilas gambaran sebuah negeri yang luar biasa, padang rumput luas dengan langit berwarna ungu keemasan, istana megah yang menjulang tinggi, serta bayangan sosok-sosok besar yang bergerak di kejauhan. Inilah negeri Elarion, kata Serafina dengan suara penuh kebanggaan. Tempat di mana para roh singa agung berdiam, tempat asal kekuatan yang mengalir dalam darahmu. Ia menatap Arka dengan penuh harapan. Jika kau ingin menemukan jawaban atas siapa dirimu sebenarnya, kau harus melewati gerbang ini. Tapi ingat, setelah kau masuk, tidak akan ada jalan kembali ke kehidupan lamamu. Arka menelan ludah. Ia menatap gerbang itu, merasakan tarikan aneh dari dalamnya, seolah-olah sesuatu di dalam sana memanggilnya. Jika ia masuk, ia akan meninggalkan segalanya, hidupnya yang sulit, desanya, bahkan penderitaan yang telah menjadi bagian dari dirinya. Tapi di sisi lain, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada harapan, sebuah kemungkinan bahwa ia bisa menjadi lebih dari sekadar pemuda miskin tanpa tujuan. Dengan napas berat, ia akhirnya melangkah maju. Kakinya terasa ringan, seolah didorong oleh sesuatu yang lebih besar darinya. Ia menoleh sebentar ke arah Serafina, yang mengangguk lembut, lalu menatap gerbang itu sekali lagi. Dalam sekejap, cahaya keemasan menyelimutinya, dan dunia di sekitarnya menghilang dalam kilatan terang yang menyilaukan. Saat kesadarannya kembali, Arka merasakan tanah yang berbeda di bawah kakinya, lebih hangat, lebih hidup. Ia membuka matanya perlahan, dan di hadapannya terbentang dunia yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Negeri Elarion, dan di sanalah, takdirnya yang sesungguhnya menunggu. Begitu cahaya menyilaukan mereda, Arka merasakan udara yang berbeda di sekelilingnya. Udara di negeri Elarion terasa lebih hangat, lebih murni, seolah-olah setiap tarikan napas membawa energi baru ke dalam tubuhnya. Ia berdiri di atas padang rumput luas yang berkilauan seperti emas di bawah cahaya matahari keunguan. Langit di atasnya tampak seperti lukisan, bukan biru seperti di dunia manusia, melainkan perpaduan warna ungu, merah, dan emas yang bergerak seperti ombak di lautan. Di kejauhan, ia bisa melihat pegunungan megah yang menjulang, serta sungai berkilauan yang mengalir seperti kaca cair. Arka masih belum bisa percaya dengan apa yang dilihatnya. Dunia ini terasa seperti mimpi, sebuah tempat yang mustahil ada di kenyataan. Namun, ketika ia menundukkan kepala dan melihat jejak kakinya di atas rumput, ia sadar bahwa ini semua benar-benar nyata. Ia benar-benar telah meninggalkan dunia lamanya, meninggalkan kehidupan yang selama ini ia kenal. Serafina melangkah di sampingnya, matanya memandang negeri itu dengan campuran perasaan antara rindu dan kesedihan. Sudah lama aku tidak kembali ke sini, katanya pelan. Elarion pernah menjadi negeri yang penuh cahaya dan kedamaian. Tapi sekarang, ia menatap ke arah istana yang tampak di kejauhan, megah, tetapi diselimuti bayangan hitam yang bergerak seperti kabut kelam. Kegelapan mulai merambat ke tanah ini. Arka merasakan bulu kuduknya meremang. Ia baru saja tiba, tetapi sudah bisa merasakan sesuatu yang salah di udara. Ada kekuatan gelap yang bersembunyi di balik keindahan negeri ini, sesuatu yang berusaha merusak kedamaian yang tersisa. Ia menoleh ke arah Serafina. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Serafina menghela napas panjang sebelum menjawab. Dahulu, Elarion diperintah oleh 3 penguasa, aku, Raja Aknar, dan penasihat tertinggi Malagar. Kami bertiga menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Tetapi Malagar, dia mengkhianati kami. Matanya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Ia menemukan cara untuk mencuri kekuatan para roh singa dan menggunakannya untuk memperkuat dirinya sendiri. Dengan kekuatan itu, ia menciptakan pasukan bayangan dan mencoba merebut tahta. Arka mengepalkan tangannya.
Ia bukan seorang pahlawan, tetapi ia bisa merasakan kemarahan dalam suara Serafina. Dan sekarang dia masih berkuasa. Serafina mengangguk. Aku berhasil melarikan diri setelah pertempuran terakhir, tetapi luka yang kudapat membuatku terperangkap dalam bentuk singa biasa di dunia manusia. Malagar menguasai sebagian besar Elarion sekarang, dan semakin lama ia berkuasa, semakin besar ancaman yang akan datang ke dunia manusia. Ia menatap Arka dengan serius. Itulah mengapa kau ada di sini. Kau adalah satu-satunya pewaris penjaga singa. Kekuatan dalam dirimu adalah harapan terakhir bagi Elarion. Arka menelan ludah. Ia tidak pernah meminta tanggung jawab sebesar ini. Ia hanya seorang pemuda miskin yang bertahan hidup dengan susah payah, bukan seorang penyelamat dunia. Tetapi di saat yang sama, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang mempercayainya. Seseorang melihatnya bukan sebagai orang lemah, tetapi sebagai harapan. Dan meskipun hatinya masih dipenuhi ketakutan, ada bagian dalam dirinya yang ingin membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar anak miskin yang terlupakan. Arka mengepalkan liontin di dadanya. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi jika takdir telah membawanya ke sini, ia tidak bisa lari begitu saja. Ia menatap Serafina dengan tekad baru di matanya. Kalau begitu, ajari aku cara bertarung. Angin berhembus kencang di dataran tinggi Elarion, menggoyangkan rerumputan emas yang membentang sejauh mata memandang. Arka berdiri di tengah arena pelatihan, sebuah tanah lapang yang dikelilingi batu-batu raksasa dengan ukiran kuno yang bercahaya samar. Di hadapannya, Serafina berdiri tegap, menatapnya dengan mata tajam seperti seorang mentor yang menguji muridnya. Kau ingin belajar bertarung? Suara Serafina terdengar dingin namun tegas. Maka kau harus melupakan semua yang kau ketahui tentang dunia manusia. Pertarungan di sini bukan sekadar tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang jiwa. Tanpa kehendak yang kuat, kau tidak akan bertahan. Arka menelan ludah, tetapi ia mengangguk. Ia tidak punya pilihan lain. Jika ia benar-benar ditakdirkan untuk menyelamatkan Elarion, maka ia harus siap menghadapi apapun. Ia mengencangkan genggaman tangannya pada liontin yang tergantung di lehernya, merasakan kehangatan aneh yang seakan berdenyut mengikuti detak jantungnya. Serafina melangkah maju dan mengayunkan tangannya ke udara. Seketika, cahaya keemasan muncul, membentuk sebuah tombak panjang yang bersinar. Ini adalah senjata para penjaga singa, katanya, melemparkan tombak itu ke arah Arka. Pemuda itu menangkapnya dengan sigap, tetapi begitu tangannya menyentuh gagang tombak, sebuah gelombang energi mengalir deras ke dalam tubuhnya. Ia tersentak, hampir terjatuh, tetapi entah bagaimana, tubuhnya mulai beradaptasi. Tombak itu tidak hanya senjata, lanjut Serafina. Itu adalah perpanjangan dari jiwamu. Kau harus belajar menyatu dengannya, bukan hanya menggunakannya. Tanpa peringatan, Serafina mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, bayangan keemasan berbentuk singa muncul di belakangnya, mengaum dengan ganas. Dengan satu gerakan cepat, ia menyerang Arka dengan dorongan energi yang dahsyat. Arka melompat ke samping, tetapi serangan itu masih mengenai tubuhnya, melemparkannya ke udara sebelum ia terjatuh keras di tanah. Dadanya terasa terbakar, paru-parunya seolah kehilangan udara. Ia terbatuk, mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa berat. Serafina berjalan mendekatinya, suaranya tetap tenang. Bangkit, Arka. Jika kau tidak bisa bertahan dalam latihan ini, kau tidak akan pernah bisa melawan Malagar. Dengan sisa tenaga, Arka merangkak berdiri. Napasnya tersengal, tetapi matanya kini penuh dengan tekad. Ia tidak akan menyerah. Ia tidak akan kembali menjadi pemuda lemah yang selalu dihina oleh dunia. Jika ia harus bertarung untuk menemukan jati dirinya, maka ia akan bertarung. Dengan gerakan mantap, ia mengangkat tombaknya, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan energi di dalam dirinya mulai bangkit. Serafina tersenyum tipis. Bagus, katanya. Sekarang, mari kita lihat seberapa jauh kau bisa melangkah. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuh Arka,
tetapi ia tidak membiarkannya menguasai pikirannya. Tangannya masih menggenggam tombak erat-erat, meski seluruh lengannya bergetar hebat. Serafina berdiri di hadapannya, masih dengan tatapan tajam penuh ujian. "Kau sudah merasakan kekuatan tombak itu, tetapi kau belum menyatu dengannya," katanya. "Kau harus berhenti melawan dan mulai memahami, izinkan senjatamu menjadi bagian dari dirimu." Arka mengatur napas, mencoba menenangkan diri. Ia menutup matanya sejenak, merasakan denyut energi yang mengalir dari tombak ke dalam tubuhnya. Perlahan, suara bising di sekelilingnya menghilang, hanya tersisa detak jantungnya dan bisikan samar yang berasal dari dalam liontin di lehernya. Suara itu bukan hanya suara biasa, ia seperti panggilan, sesuatu yang telah menunggunya sejak lama. Ketika ia membuka matanya kembali, sesuatu telah berubah. Cahaya keemasan samar mulai menyelimuti tubuhnya, dan angin di sekelilingnya berputar dengan lembut. Serafina menyipitkan mata, menyadari perubahan itu. "Sekarang kau mulai memahami," gumamnya. "Tapi masih belum cukup, kau harus benar-benar bangkit." Tiba-tiba, Serafina menghilang dari tempatnya berdiri, muncul kembali di belakang Arka dengan kecepatan luar biasa. Sebuah serangan cepat menghantam punggungnya, membuatnya terhuyung ke depan. Namun kali ini, Arka tidak jatuh. Ia memutar tubuhnya dengan gesit, mengangkat tombaknya, dan tanpa sadar, tubuhnya bergerak dengan naluri yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menangkis serangan Serafina dengan sempurna, lalu melompat mundur dengan kelincahan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Serafina tersenyum tipis. "Bagus, tapi itu belum cukup," katanya, lalu mengangkat tangannya ke udara. Seketika, bayangan singa emas muncul kembali, kali ini lebih besar dan lebih menakutkan. Dengan raungan yang menggema di seluruh dataran, makhluk itu menerjang ke arah Arka, membawa kekuatan dahsyat yang bisa meremukkan tubuhnya dalam sekejap. Namun, kali ini Arka tidak lari. Ia menggenggam tombaknya lebih erat, dan dalam sekejap, energi di dalam dirinya meledak keluar. Cahaya emas menyelimuti tubuhnya, dan bayangan seekor singa muncul di belakangnya, lebih kecil dari yang Serafina panggil, tetapi matanya bersinar penuh keberanian. Dengan teriakan penuh tekad, Arka mengayunkan tombaknya ke depan, dan dari ujungnya, gelombang energi emas melesat menghantam bayangan singa Serafina. Ledakan dahsyat terjadi, membuat tanah di bawah mereka bergetar. Ketika debu mereda, Serafina menatap Arka dengan bangga. Ia tidak lagi melihat seorang pemuda miskin yang tersesat dalam hidupnya. Kini, di hadapannya berdiri seorang pejuang. "Selamat, Arka," katanya dengan suara lembut. "Hari ini, kau telah membangkitkan kekuatan sejati dalam dirimu. Kau bukan lagi hanya manusia biasa. Kau adalah pewaris penjaga singa." Arka menatap tombaknya yang kini berkilauan di tangannya. Dadanya naik turun, tetapi kali ini bukan karena kelelahan, melainkan karena ia telah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, kekuatan, tujuan, dan dirinya yang sebenarnya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Jika ia ingin mengalahkan Malagar dan menyelamatkan Elarion, ia masih harus menempuh perjalanan panjang. Dengan napas dalam, ia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah cakrawala tempat istana gelap Malagar berdiri. "Aku siap," katanya mantap. "Aku akan melawan Malagar dan merebut kembali Elarion." Serafina mengangguk. "Kalau begitu, mari kita mulai pertempuran yang sesungguhnya."